warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Didi Suharijadi SSMA, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Protokoler Bahasa Indonesia kelas A. Sebelumnya saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yakni Devi Nurma dengan NIM akhir 009, Alvina Maharani dengan NIM akhir 031, Taruna Aji dengan NIM akhir 032, Mei Dinaura dengan NIM akhir 044, Endang Pratiwi dengan 053, Reza Erlangga dengan 077. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membawakan sebuah acara webinar yang berjudul Melek Finansial Solusi Cashless. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul pada hari ini untuk melakukan diskusi mengenai melek finansial solusi cashless. Secara umum, pengertian melek finansial adalah kemampuan untuk mengelola finansial secara teratur dengan sejumlah ilmu pengetahuan dan keterampilan agar mampu mencapai kesejahteraan hidup. Saya Reza Erlangga Nasution selaku moderator dan rekan saya Medi Naura yang akan menjadi notulen pada diskusi hari ini. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini yakni ada 4, yaitu yang pertama pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Sebelum masuki acara, saya akan membacakan tata tertib dalam acara ini, yaitu ada ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum. Yang pertama, acara dilaksanakan pada hari Selasa 21 Juni 2022 pada pukul 18.30 sampai selesai. Kedua, peserta adalah mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Budaya Angkatan 2020. Yang ketiga, peserta mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Keempat, peserta mempersiapkan alat tulis untuk mencatat materi. Yang kelima, mendengarkan pemberian materi dan mencatat. Yang keenam, mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib. Yang ketentuan khusus, yang pertama, peserta mempersiapkan perangkat yang akan digunakan, seperti komputer, laptop, HP. Kedua, pastikan perangkat tersebut sudah terpasang aplikasi Zoom. Jika belum, silakan unduh di Play Store. Yang ketiga, link pertemuan akan dibagikan melalui grup sebelum pelaksanaan acara. Keempat, akses ke Zoom akan dibuka 1 jam sebelum acara dimulai. Kelima, ID peserta harus menggunakan nama asli dengan format nama_NIM. Keenam, peserta berperilaku sopan saat acara berlangsung. Ketujuh, peserta diharapkan mematikan audio dan wajib menghidupkan kamera. Kedelapan, peserta diharapkan menggunakan background yang telah disediakan. Kesembilan, ketika sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya pada kolom box chat Zoom. Moderator akan mempersilakan peserta untuk menghidupkan audio dan mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Yang terakhir, peserta yang mengalami kendala dan terlambat login Zoom harus memberikan alasan yang jelas dan masuk akal kepada panitia. Berhubung sesi pembukaan dan penjelasan sedikit tentang melek finansial telah dilaksanakan, maka sesi selanjutnya adalah pemaparan materi dari Saudara Taruna Aji. Kepada Taruna Aji, materi, tempat, dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Erlangga atas waktunya yang telah diberikan. Tema kita malam ini adalah melek finansial solusi cashless. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, apa sih maksudnya melek finansial solusi cashless ini? Melek finansial solusi cashless adalah sebuah cara supaya kita nggak boros, nggak menghabiskan duit kita seenaknya, dan kita bertanggung jawab dengan duit yang kita miliki. Nah, di era cashless ini, kita dituntut untuk melek finansial. Kenapa? Sekarang kita untuk bertransaksi, untuk beli-beli, untuk apapun itu, tidak memerlukan uang cash lagi secara seperti dulu. Kita hanya perlu menggunakan e-money atau digital wallet kita, dan kita sudah bisa melakukan pembelian apapun yang kita pengen, mulai dari makanan hingga barang yang kita suka. Nah,
Karena akses keuangan yang makin mudah dalam bertransaksi, itulah yang menyebabkan kita harus melek finansial di sini. Supaya duit kita nantinya bisa dijaga dengan baik dan nggak semakin boros. Karena dengan uang cash yang ada di tangan kita aja kadang sangat boros, apalagi yang uang bisa, tanpa uang kita bisa transaksi apapun, itu bahkan lebih berpotensi menghabiskan duit kita. Nah, untuk melek finansial, tentunya kita harus belajar dengan memperhatikan beberapa hal, seperti mulai belajar mencatat pengeluaran. Nah, mencatat pengeluaran atau biasa kita bisa sebut budgeting ya, ini adalah sebuah ilmu atau yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai mencatat pengeluaran kita itu berapa, mencatat pemasukan kita itu berapa. Karena dengan disiplin budgeting itu nanti, kita bisa bertanggung jawab dengan uang yang kita punya. Dengan begitu, kita akan ada rasa tanggung jawab bahwa kita itu nggak bisa ngabisin uang seenaknya tanpa bertanggung jawab dengan alasan yang jelas. Nah, setelah belajar mencatat dan menuliskan pengeluaran dan pemasukan kita, memperhatikan kiat-kiat dari perencanaan keuangan hingga belajar cara investasi itu perlu. Nah, setelah kita belajar cara budgeting yang baik, nah selanjutnya dengan budget yang baik kita akan memiliki simpanan uang tentunya pada akhirnya nanti akan ada kelebihan. Nah, kelebihan duitnya itu mau dikemanain. Nah, sedangkan kalau kita tabung saja, kalau kita tabung sendiri, duitnya pasti nggak akan bertumbuh. Sedangkan kalau kita tabung di bank, duitnya akan bertumbuh, namun hanya beberapa persen. Saat kita tabung di bank, mungkin duitnya hanya ya sekian persen, hanya 1-2%, karena kita juga mengalami inflasi setiap tahunnya dan dipotong itu saja 2%. Jadi investasi yang tepat menurut saya adalah selanjutnya. Nah, di sini ada kiat-kiat. Yang pertama adalah untuk melek finansial tadi, terbuka untuk belajar. Membuka diri untuk belajar cara mengelola keuangan. Nah, itu tadi yang seperti saya bilang, budgeting itu penting, mengelola duit itu penting. Budgeting itu saya tambahkan bukan tentang hanya mencatat dan menulis pengeluaran dan pemasukan, tapi juga kalian itu punya budget bulanan untuk pengeluaran kalian. Misal, 1 bulan budget 3 juta. Ya sudah, sebisa mungkin kalian harus disiplin melakukan budgeting tersebut. Dan tentu, misal gaji atau pemasukan kalian itu 3 juta, nggak mungkin dong kalian akan mengeluarkannya lebih dari 3 juta. Maka kalau kalian lebih berarti minus, dan akhirnya nggak tahu kalian harus dapatnya dari mana. Entah dapatnya dari utang, atau kalian harus nambah kerjaan kalian, atau menambah sumber pemasukan kalian dari mana. Nah, kalian harus belajar mengelola keuangan yang baik dulu. Ya, setidaknya keuangan yang baik itu adalah kalian bisa mendapatkan pemasukan itu lebih dari apa yang kalian keluarkan. Nah, setelah itu baru nanti kalian mulai bisa belajar investasi. Nah, pelajari instrumen investasi itu juga penting. Ada beberapa, mulai dari deposito, emas, saham, obligasi, dan reksadana. Nah, 4 instrumen tersebut adalah bisa menjadi solusi atau alternatif mau kemana ya investasinya nanti kalau ditabung di bank aja nggak seberapa hasilnya. Nah, itulah salah satu jawabannya. Yang ketiga adalah setelah kalian mempelajari instrumen-instrumen investasi tersebut, mempelajari resiko-resiko dari setiap investasi tersebut, lakukan setelah mempelajarinya. Jangan hanya dipelajari dan tanpa mempraktekannya. Jadi, langsung terjun. Investasi nggak harus mulai dari duit banyak, bisa mulai dari 50.000, 100.000. Nah, ini adalah jenis-jenis investasi yang ada.
Yang pertama adalah deposito, uang yang disimpan dalam rekening. Tentunya kita nggak asing dengan istilah ini ya. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah dengar bahwa deposito itu adalah sebuah tabungan untuk jangka panjang supaya kita mendapatkan cash flow setiap akhir tahunnya. Namun, seperti kita ketahui semua, deposito itu jika nominalnya hanya puluhan dan 100 mungkin tidak akan terasa untuk return setiap tahunnya, karena return setiap tahunnya saja hanya 2-3%. Itu sudah return atau keuntungan yang kita dapat dan sudah terpotong inflasi. Yang kedua adalah saham. Surat menilai sebagai indikasi kepemilikan individu ataupun badan mengenai suatu perusahaan. Nah, jadi investasi di saham adalah kita membeli sebagian kepemilikan perusahaan tersebut, tergantung seberapa banyak uang yang kita punya dan seberapa banyak perusahaan tersebut menjual hak kepemilikan mereka ke publik. Nah, jadi yang saham ini resikonya tentu lebih besar daripada deposito karena investasi saham itu memiliki resiko yang tinggi namun memiliki hasil yang tinggi pula. Nah, cuma khusus di saham kalian harus benar-benar belajar mengerti bagaimana sih investasi di saham, bagaimana sih kinerja perusahaan sebelum kalian benar-benar terjun ke saham dan membeli beberapa lot surat kepemilikan. Kalian harus belajar nih, karena apa? Di saham itu cukup beresiko daripada yang lain. Dan selanjutnya adalah obligasi, surat utang diterbitkan oleh pihak yang berhutang kepada pihak yang berpiutang. Nah, ini biasanya adalah surat berharga negara yang keuntungannya kita dapatkan saat kita membeli surat utang tersebut dalam waktu beberapa tahun atau mungkin bulan, kita bisa mendapatkan hasil keuntungannya dari bunga yang ditawarkan. Reksadana. Nah, reksadana ini adalah alternatif investasi untuk masyarakat pemodal, khususnya bagi pemodal kecil. Nah, di reksadana itu kita bisa beli saham, obligasi, atau pasar uang, namun tidak secara individu. Di reksadana itu kita membeli semua itu dengan cara patungan, beda dengan saham, obligasi. Nah, misal contohnya perusahaan BBCA menjual kepemilikannya mereka itu satu lot sama dengan 400.000. Nah, di reksadana tuh misalnya 400.000 kan mahal. Nah, di reksadana kalian bisa membelinya itu beberapa saham secara langsung, secara campuran dengan harga yang lebih murah. Karena apa? Pembeliannya nanti itu kalian dengan bersama-sama dengan pembeli lainnya. Jadi di reksadana itu juga sama, ada reksadana pasar uang, ada reksadana saham, ada reksadana obligasi itu tadi. Dan tingkatan resikonya tentunya paling tinggi terdapat di reksadana saham. Jadi itu penjelasan dari saya. Melek finansial itu penting. Karena apa? Kita sebagai generasi Gen Z ya, wajib mengelola duit kita pribadi dan bertanggung jawab. Jangan sampai kita jadi generasi yang nggak bertanggung jawab dengan duit kita. Mas Reza, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih. Wow, penjelasannya sangat luar biasa ya dari saudara Tara ini. Harus berinvestasi. Baik, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Sebelum mulai sesi tanya jawab, ada ketentuannya nih. Yang pertama, kesempatan untuk melakukan kegiatan tanya jawab akan disediakan sebanyak 1 kali dengan jumlah kesempatan adalah 3 pertanyaan. Kedua, sesi tanya jawab akan kami batasi sekitar 5 menit. Yang ketiga, pada saat sesi tanya jawab, diharapkan para peserta diskusi selalu tertib dan tenang. Nah, pada ketentuan yang saya sebutkan tadi, ketika sesi tanya jawab berlangsung, peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya pada kolom box Zoom. Baik, bagi yang ingin bertanya kepada pemateri, dipersilakan.
Baik, silahkan Saudari Devi Nurma. Ya, terima kasih moderator. Saya akan bertanya. Tadi kan pemateri sudah menerangkan tentang apa itu deposito. Dan pertanyaan saya terkait dengan deposito, apa yang terjadi apabila si pemilik mencairkan uang tidak sesuai dengan jatuh tempo? Terima kasih. Baik, terkait dengan deposito apa yang terjadi apabila pemilik mencairkan uang tidak sesuai dengan jatuh temponya, itu pertanyaannya dari Saudari Devi. Baik, Saudara Tara dipersilahkan. Baik, pertanyaan yang menarik ini, apa yang terjadi jika deposito ditarik sebelum jatuh tempo yang ditentukan ya? Nah, untuk itu sendiri, tentunya setiap bank itu akan memiliki kebijakannya masing-masing, jadi berbeda. Nah, saat kalian memiliki sebuah deposito dan temponya itu dalam waktu 2 tahun, sedangkan kalian ternyata bulan depannya ada sesuatu yang benar-benar mendesak dan urgent, sehingga kalian, wah aku harus segera mencairkan uangnya nih. Nah, itu ada aturannya tersendiri. Tergantung kebijakan banknya masing-masing. Bila deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, dana yang diperoleh itu adalah dana pokok tabungan plus bunga yang telah dipotong pajak. Jadi kemungkinan jika kalian menaruhnya dalam waktu 2 tahun dan ternyata dalam 2 bulan baru berjalan kalian itu udah menguntungkan duitnya, ya sudah, kalian mungkin diberikan bunga dengan waktu 2 bulan tersebut dan nantinya dipotong pajak. Nah, untuk pajaknya besarannya berapa, tentu itu tergantung seberapa bank yang kalian tempat taruh deposito itu memotongnya. Jadi kebijakan bank berbeda-beda tergantung kalian. Mungkin ada yang terkena pajak, mungkin ada yang tidak mengenakan penalti. Tapi saya rasa kebanyakan jika diambil sebelum waktu yang ditentukan pasti akan terkena penalti seperti itu. Oh, berarti memang sesuai kebijakan bank masing-masing ya, Saudara Tara ya. Baik, bagaimana Saudari Devi? Apakah ada sanggahan atau apapun? Silakan. Tidak, terima kasih sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya untuk Saudari Endang dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, pertanyaan saya tadi sudah dijelaskan mengenai saham ya. Nah, untuk saham sendiri apabila dialih-namakan kepada orang lain, apakah berpengaruh dalam sistem perkembangan ke depannya? Baik, pertanyaan dari Endang, silakan untuk Saudara Taruna Aji bisa dijawab. Baik, untuk pertanyaannya tadi adalah apakah pemindahan kepemilikan saham itu akan berpengaruh untuk perusahaan ke depannya? Mungkin seperti itu ya. Nah, ini pemindahan kepemilikan saham atau pergantian pemilik saham itu tentunya akan mempengaruhi bagaimana kinerja perusahaan itu ke depannya. Nah, jika ditanya seperti itu tentu mempengaruhi. Tapi tergantung kepemilikan sahamnya itu segede apa sih kepemilikan dari perusahaan itu terjual, karena setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda. Seperti saya ambil contoh gampangnya adalah yang baru viral itu kepemilikan saham klub dari Barcelona itu rencananya akan dijual 49%. Nah, tentunya dari penjualan saham tersebut akan mempengaruhi keuangan perusahaan dan pemilik barunya nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut untuk mempertahankan klub Barcelona tersebut. Jadi tentunya akan sangat mempengaruhi dengan apa yang akan terjadi dengan perusahaan di masa depan. Seperti itu. Oke,
Itu jawaban dari Saudara Tara. Bagaimana Saudari Endang? Apakah ada sanggahan atau sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih atas jawabannya. Baiklah, sisa pertanyaan terakhir. Baik, Saudari Maidi, dipersilahkan. Terima kasih. Saya ingin bertanya, bagaimana resiko jika pencairan deposito dilakukan sebelum jatuh tempo? Terima kasih. Baik, silakan untuk Saudara Tara untuk bisa menjawab dari Saudari Maidi. Oke. Deposito dicairkan sebelum jatuh tempo. Pertama, itu tergantung bagaimana antara kedua belah pihak perjanjiannya. Namun biasanya bank itu sudah ada ketentuan-ketentuannya masing-masing. Bagaimana jika uang yang didepositokan itu ditarik sebelum waktu yang dijanjikan. Mungkin akan kena penalti atau pajak, dan tentunya uang yang kita terima tidak akan sebanyak bunga yang diberikan di janji awalnya, karena kita sudah menarik uangnya terlebih dahulu sebelum jatuh tempo. Mungkin uang kita bahkan bisa berkurang karena perjanjian itu tadi kan mengakibatkan pajak yang harus dibebankan kepada kita. Jadi seperti itu. Tetap bisa, tapi pasti ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana untuk Saudari Maidi? Apakah ada sanggahan? Terima kasih, tidak ada. Baik. Wah, sudah berada di pada penghujung acara. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari Melek Financial Solution Cashless adalah uang digital yang memang mempermudah semua orang dalam melakukan semua transaksi, apalagi di era sekarang. Bisa bertransaksi melalui handphone, maka dari itu kita dari sekarang harus bisa mengontrol diri sendiri dalam bertransaksi dengan dituntut untuk melek finansial. Untuk melek finansial tentunya kita harus belajar dengan memerhatikan beberapa hal, seperti mulai belajar mencatat pengeluaran, mempraktikkan kiat-kiat dari perencanaan keuangan, hingga belajar cara investasi. Karena dengan kita mengetahui cash flow, kita akan membuat kita disiplin dan bertanggung jawab dengan uang yang kita miliki. Intinya, dalam menggunakan uang nantinya kita bisa mengontrol karena kita sudah terbiasa mengatur keuangan kita sendiri, dan itu yang dinamakan dengan budgeting. Demikianlah poin kesimpulan yang ada dari pemaparan yang luar biasa pada diskusi kali ini dari Saudara Taruna Adi. Terima kasih. Harap semua peserta diskusi mendapatkan sesuatu yang positif. Demikianlah diskusi kita pada malam ini mengenai Melek Financial Solution Cashless. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.